Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Teman-teman mahasiswa yang saya sayangi, eh, dengan dosen kalian Pak Iman Lubis, apa kabar? Salam kenal. Ini adalah pertemuan pertama kita di mata kuliah ini semester ganjil tahun 2020-2021. Oke, kita akan membahas pertemuan pertama yaitu mengenai pengantar statistik, ya. Seperti sebagai hantaran awal, jadi tujuan belajar statistik ini adalah kalian belajar membaca sebuah data. Jadi data itu berguna ketika kita membacanya melalui statistik. Nah, jadi kalau ada data yang dengan telanjang kita lihat, saya jaminkan kamu tidak akan bisa melihat apapun selain lewat statistik. Keuntungan yang lain adalah kalian Kalian akan mudah sekali untuk mengerjakan skripsi jika menguasai pengantar statistik atau disebutnya statistik deskriptif. Banyak sekali hambatan dari senior-senior kalian dalam membuat skripsi. Pasti kalau di awalnya sulit, berarti nggak akan bisa lanjut ke kedua, ketiga, dan bab kelima yang terakhir. Makanya kalau kalian lemah di statistik satu atau deskriptif, saya pastikan kalian akan sulit untuk menemukan fenomena sebagai latar belakang di bab satu kalian. Oke. Kemudian untuk pertemuan satu kita ada tujuan pembelajaran ada 5. Pertama, pengertian statistik, perbedaan statistik dan statistika, dan peranan statistik, dan terakhir adalah statistika deskriptif, inferensia, populasi, dan sampel. Nah, untuk yang kelima, untuk statistika deskriptif, inferensia, populasi, dan sampel itu akan kalian implementasikan di bab 3 skripsi. Jadi sangat disayangkan jika kalian tidak dengan secara baik memahami statistik deskriptif ini. Ya, saya bawa ke bawah ya. Oke, di situ ada metode sampling ya. Probabilitas sampling, penarikan sampel acak sederhana, sampel systematic sampling, sampel strata, stratified random sampling, dan pengambilan sampel bertahap. Nah, probabilitas sampling ini kita mengasumsikan bahwa data yang kita ambil adalah data acak. Jadi data manapun yang kita ambil memiliki kesimpulan yang sama dan dapat mengeneralisir hasil kepada populasi. Nah, kalau non probabilitas sampling itu adalah sampel yang bertujuan untuk hanya sesuai dengan tujuan penelitian saja. Contoh, convenience sampling, pengambilan sampel didesain atas kebutuhan peneliti. Jadi tidak bisa digeneralisir ke semua populasi. Ya, mungkin nggak tahu ya apa tuh populasi atau sampel. Oke, pelan-pelan ya teman-teman. Oke, lanjut lagi, kita ke atas lagi ya, balik ke atas. Oke, oke, kita baca dari awal ya. Statistik adalah menurut Fred William kumpulan data berupa angka. Nah, kalau kalian masuk ke data sekunder atau laporan keuangan atau nanti masuk ke manajemen keuangan, kalian pasti menggunakan data sekunder, angka-angka. Dan ini juga bisa juga dimasukkan ke manajemen pemasaran atau manajemen MSDM, karena untuk membuat instrumen bab 3, bab 4 untuk mengolah data MSDM maupun pemasaran tetap menggunakan instrumen statistik. Jadi membuat kuesioner hasilnya akan diwakilkan membentuk angka. Oke ya. Menurut Agus Irianto, statistik adalah sekumpulan cara maupun aturan-aturan yang berkaitan dengan pengumpulan, pengolahan, analisa, penarikan kesimpulan atas data-data yang berbentuk angka dengan menggunakan asumsi. Nah, ini adalah sebuah definisi yang harus kalian pahami. Jika kalian menguasai ini, insya Allah
perjalanan kalian menghasilkan skripsi di bab 1 akan lebih lancar. Oke ya. Apakah perbedaan statistik dan statistika? Pertama, statistik adalah penggunaan data kuantitatif yang menyatakan kumpulan data bilangan maupun non-bilangan yang disusun dalam bentuk tabel atau diagram yang melukiskan atau menggambarkan suatu persoalan. Jadi, statistik juga dipakai untuk menyatakan ukuran sebagai wakil dari kumpulan data sampel. Oke. Kalau sampel itu kan wakil ya. Kalau misalnya populasi adalah keseluruhan. Contoh, populasi di Indonesia 250 juta. Sampelnya mau kita ambil 110 juta. Karena kan ada keterbatasan dari keuangan peneliti atau waktu. Nah, jadi tuh tapi 10 juta ini bisa menggambarkan 250 juta. Nah, itu disebut dengan sampel ya. Statistika adalah pengetahuan yang berkaitan dengan cara-cara pengumpulan, penyajian, analisis, penggunaan data numerik, membuat kesimpulan, dan keputusan berdasarkan kumpulan data dan analisis yang dilakukan dalam keadaan ketidakpastian di bidang ekonomi, bisnis, ilmu pengetahuan sosial, serta ilmu pengetahuan alam. Nah, dari sini kalian bisa lihat bahwa jika kalian tidak menguasai statistik, maka kalian akan kesulitan dalam membuat skripsi. Jadi kawan-kawan semua, semester 1 sampai semester 7 itu adalah kalian belajar atau menginput pengetahuan untuk membuat sebuah skripsi. Nah, ini adalah salah satu core dari skripsi statistik dan tolong jangan diremehkan karena ini akan membantu kalian menyelesaikan skripsi sebagai output dari keserjanaan kalian. Perbedaan S1 dan D4 itu cuma satu. SD4 tidak punya statistik, S1 punya statistik. Dia D4 tidak menggunakan metodologi, S1 menggunakan metodologi. Jadi keunggulan kalian adalah di statistik. Jika kalian tidak bisa statistik, berarti kalian tidak punya keunggulan. Jadi mohon dipahami ya. Oke. Statistik deskriptif. Nah, ini statistik deskriptif ini statistik yang bisa menggambarkan data. Jadi kalau data itu di sini saya nggak bisa kasih lihat karena ini masih baru pengenalan. Jadi data itu kan berbentuk angka. Angka itu tidak bisa dipahami. Jadi caranya gimana? Dengan menggunakan statistik deskriptif. Nanti di bab 4 kita akan belajar menggunakan statistik deskriptif. Definisi di sini adalah statistik deduktif adalah teknik statistik yang memberikan informasi hanya mengenai data yang dimiliki dan tidak bermaksud untuk menguji hipotesis dan kemudian menarik kesimpulan yang digeneralisirkan untuk data yang lebih besar atau populasi. Ya. Analisis aktivitasnya adalah pengumpulan data, penyusunan data, pengolahan data, penyajian data dalam bentuk tabel atau grafik, diagram agar mendapat gambaran yang teratur dan ringkas. Sekalipun statistik deskriptif ini hanya menyajikan karakteristik sampel, namun statistika deskriptif merupakan dasar untuk mengkaji dan melaksanakan inferensi karakteristik populasi. Jadi ini tidak menggunakan pengujian, jadi hanya penggambaran. Nanti kita akan baca, kalau kalian ngikutin saya di bab 1, nanti kalian akan paham nih di bab 2, 3, 4, 5, 6 ya. Wajar di bab 1 bingung karena saya kan kasih pengantar ya. Nanti coba kalian hubungkan ya. Jadi penelitian atau skripsi tidak akan bisa diuji menggunakan regresi linear berganda ataupun linear sederhana jika kalian tidak menggunakan statistik deskriptif. Bagaimana kalian bisa tahu sebenarnya data ini bagus atau tidak, atau banyak turun atau tidak kalau tidak menggunakan statistik. Nah, nanti kita akan bahas lebih lanjut di bab setelahnya. Nah, statistik inferensial adalah statistik induktif merupakan pengembangan fungsi deskriptif di mana hasil yang diperoleh dapat berbicara lebih banyak tentang data yang ada dibandingkan dengan deskriptif. Ya. Statistik inferensial ini biasanya adalah statistik yang menguji regresi sederhana dan berganda dan bisa membuat generalisasi informasi yang lebih khusus.
Jadi statistik inferensial ini bisa memberikan kesimpulan. Nah, beda ya eh, kalau deskriptif hanya menggambarkan data, tapi kalau inferensial menggambarkan, tidak hanya menggambarkan tapi juga bisa memberikan kesimpulan. Gitu ya. Nah, ada tulisan di sini, coba saya perbesar ya. Besar. Oke ya. Statistika inferensial, nih ya. Statistika inferensial harus berdasar pada statistika deskriptif. Nah, sehingga kedua-duanya harus ditempuh secara benar agar kita mendapat kegunaan maksimal dari statistika ini. Jadi kalau ada skripsi yang tidak menggunakan statistik deskriptif langsung ke uji, berarti dia tidak layak ya. Jadi kalian harus paham nih. Pak, buat apa sih Pak belajar statistik? Kayaknya nggak ada gunanya. Memang nggak ada gunanya buat yang nggak buat skripsi. Tapi kalau kalian buat skripsi, kalian buat penelitian, kalian jadi manajer, kalian pengambil keputusan, ada gunanya. Tapi kalau kalian cuma menjadi bawahan, disuruh-suruh orang, iya-iya aja, yang nggak ada gunanya. Gitu. Dan sebenarnya kan kalian kan tujuannya untuk menjadi seperti itu, membuat skripsi, menjadi manajer, menjadi direksi, insya Allah ya. Nah, statistik inferensial itu terbagi dua. Pertama, statistik parametrik dan non-parametrik. Statistik parametrik merupakan statistika inferensial yang mempertimbangkan nilai satu parameter populasi atau lebih dan umumnya membutuhkan data yang skala pengukurannya minimalnya adalah interval rasio. Nah, ini parametrik dan non-parametrik ini tergantung dari data kita sendiri. Kalau misalnya kita menggunakan data interval dan rasio, itu kita menggunakan statistik parametrik. Tapi kalau yang non parametrik adalah datanya nominal dan ordinal. Interval dan rasio biasanya masuk ke dalam keuangan. Kan rasio, contoh rasio return on asset. Nah, itu parametrik tuh. Nah, kalau misalnya membedakan laki-laki dan perempuan, ya kan, satu laki-laki dua perempuan, namanya nominal gitu. Misalnya setuju tidak setuju tiga, lebih setuju empat, nah jadi itu namanya ordinal, jadi dia membuat tingkatan. Nah tapi kalau cuma membedakan nominal. Nah itu tergantung dari permasalahan yang mau kita bahas gitu. Apakah kamu mau menggunakan data yang mana? Dan statistik ini eh, penting ya, penting sekali. Jadi kalau kamu bingung, skripsinya mulai dari mana ya, variabelnya apa ya, ya nggak usah bingung. Kalau kamu mau bandingin perempuan dan laki-laki berarti pakai nominal. Kalau kamu membandingkan satu setuju, dua sangat tidak setuju, tiga jadi pakai tingkatan berarti ordinal gitu. Kalau interval, oh kalau ordinal ke satu, kedua, ketiga, keempat. Kalau interval dia buat eh, range 1 sampai 5. Tapi nanti dibahas lagi ya. Ini soalnya meluas nanti pusing juga. Oke. Karena saya orang keuangan, takutnya saya kalau saya jelasin nominal ordinal saya nggak menguasai secara implementatif. Nah, karena saya kan hanya megang rasio saja ya. Nanti coba ke dosen yang lebih mengampu. Oke. Lanjut lagi. Statistika univariat, teknik analisis statistik yang hanya melibatkan satu variabel ya. Jadi misalnya kalau saya kan keuangan, jadi satu variabel ROA aja. Nah, kalau bivariat dua variabel, jadi cari eh, misalnya pengaruh ROA terhadap harga saham. Ya, kalau misalnya MSDM pengaruh kedisiplinan terhadap kinerja karyawan gitu. Kalau pemasaran pengaruh 8P terhadap kepuasan konsumen. Ya gitulah. Kira-kira kalau pemasaran saya nggak paham ya.
Coba tanya ke pemasaran. Oke, multivariat berarti lebih dari satu variabel dependen sekaligus. Kalau multivariat berarti kita pakainya, kalau dependen itu variabel Y ya, dependen variabel Y, independen variabel X. Oke. Nah, ini nih peranan statistik dalam ekonomi. Nah, kamu bisa baca bahwa statistik itu membantu sebuah perusahaan dalam survive ya. Jadi mungkin kalau baru keluar produk baru, misalnya kita perusahaan baru, kan kita nggak punya statistik tuh. Jadi jujur aja sih, kalau kamu masih baru perusahaan nggak punya statistik, jadi setiap apa yang kamu keluarkan adalah sebuah gambling. Artinya kamu nggak tahu ini benar atau salah. It's okay. Tapi setelah setahun atau kekumpul 30 sampai 100 data, itu kamu baru bisa tuh menganalisa sebenarnya tolak ukurnya apa sih, bagus nggak sih kalau kita terbitin produk ini, bagus tidak sih kalau dalam tahun ini kita berhutang. Jadi tuh semuanya tuh kalau kita baru masuk ke dalam sebuah organisasi atau pasar, itu semuanya gambling. Dan itu is okay. Jadi kalau misalnya dalam sebuah eh, negara itu semua perusahaannya masih baru, berarti welcome, you are still in beginner. Artinya kamu masih bergambling di situ. Ya, dan belum menggunakan statistik, kecuali kalau misalnya perusahaan baru tapi dia menggunakan statistik dari perusahaan lain dengan model model yang sama, jadi dia nyontek. Nah, itu biasanya dia menghijack perusahaan lain, manajer perusahaan lain, dia gaji yang mahal, terus semua data-data dari perusahaan bisa diambil dan diaplikasikan ke dalam perusahaan dia. Nah, itu disebutnya nggak gambler tuh, itu disebutnya namanya apa ya, ya itu nanti kita bahas di mata kuliah yang lain ya. Oke. Jadi bukan menggunakan feeling ya. Misalnya, oh feeling saya nih besok laku nih apa barang ini, beras. Beras laku. Ya beras kan emang selalu laku gitu. Jadi misalnya contoh pakaian, di musim lebaran pakaian laku, itu bukan feeling. Secara statistik lebaran pasti laku pakaian. Jadi kalau menggunakan feeling berarti satu, kamu nggak punya eksak, artinya kamu tidak memiliki pemikiran yang tepat dalam menyelesaikan sebuah masalah. Ya kamu pakai feeling soalnya. Jadi kalau kamu pakai feeling, kamu jadi like or dislike dan nggak profesional kan. Dan kamu nggak bisa bikin kesimpulan umum, kamu nggak bisa bikin nggak bisa nyelesain peristiwa kompleks. Nah, contoh kayak COVID ini nih, COVID kan sesuatu yang baru ya. Kira-kira gimana cara nyelesainnya? Susah. Kenapa? Karena nggak ada statistiknya. Karena nggak ada apanya, masih baru. Dan kalau baru selesai 2 tahun, wajar. Kenapa? Karena data itu baru bisa lengkap, atau permasalahan itu baru bisa diselesaikan jika ada data yang tepat. Nah, ini seperti yang ada di bawah sini. Metodologi statistik ya. Di sini kamu kalau punya masalah, kita identifikasi persoalan dulu. Nah, itu yang tadi saya bilang. Soalnya ada COVID nih. Kita identifikasi dulu gitu. Nah, setelah itu kita kumpulin fakta yang ada. Nah, kalau COVID kan masih baru, jadi susah gitu. Kemudian mengumpulkan data asli yang baru. Seringkali tidak tersedia semua sumber yang ada. Ya, jadi kita mesti turun ke lapangan. Klasifikasi data. Klasifikasi data itu yang tadi saya bilang, mau pakai rasio, interval, nominal, ordinal. Penyajian data pakai diagram ukuran. Nah, ini nih cara nyelesainnya. COVID memang susah. Kenapa diselesaikan? Karena nggak punya statistik yang jelas. Gitu ya. Iya, jadi nggak ada hubungannya sama dislike or dislike.
Terus juga nggak ada hubungannya sama hukum menghukum. Kan kalau pakai hukum hukum kan biasanya karena pengalaman sebelumnya kalau orang dihukum orang jerak gitu. Terus strategis tapi nggak menyelesaikan masalah COVID ya. Ya, maksudnya orang nggak pakai masker terus dihukum suruh nyapu jalanan. Ya yang COVID nyapu nyapu nggak ada hubungannya gitu. Ya. Oke, dimulai identifikasi masalah, pengumpulan data, apakah sudah cukup, tidak, kumpulkan data lagi kan, sajikan dalam bentuk data sampel, gunakan data, mengambil keputusan, implementasi, selesai. Jadi kalau misalnya dibilang mungkin 2 tahun lagi ya COVID selesai, benar. Kenapa? Karena tidak memenuhi alur pemecahan masalah secara statistik kalau cuma 3 bulan. Jadi nonsense ada yang bilang 3 bulan COVID selesai itu kalau nggak bisa gitu. Itu tuh bermimpi gitu ya. Oke. Data statistik ya. Ya, kamu bisa baca sendiri parameter. Nah, ini parameter nih ya tadi. Jenis data. Maaf, data statistik. Data merupakan suatu informasi atau fakta dan biasanya dinyatakan dalam bentuk angka dan non-angka. Data non-angka untuk diolah dalam statistik harus transfer dalam angka. Menentukan skor masing-masing indikator yang diukur. Proses pengumpulan data antara lain proses pengukuran ya. Oh, ini alatnya meteran jam. Pencacahan berarti dari menghitung banyaknya objek atau peristiwa. Pengurutan dari kecil ke besar. Pengindeksan atau pengelompokan berarti rendah, sedang, tinggi. Ya. Jadi untuk mengukur itu ada 4 macam nih caranya nih ya. Ada yang menggunakan alat, meteran, termometer. Ada yang menggunakan pencacahan, seperti diperoleh menghitung objek yang kalau kayak COVID ini kan kayak pencacahan nih. Hari ini segini kan gitu. Atau pengurutan data terkecil ke besar. Nah, kalau pengindeksan pengelompokan ya. Nanti kamu akan pelan-pelan memahami. Tapi ini kamu harus paham nih, ini bagian dari skripsi ya. Parameter jenis data. Nah, ini skala nominal, skala angka yang tidak punya arti, artinya kita bagi pria 1, 2, wanita warna orange 1, merah 2, kuning 3. Kalau ordinal, A juara 1, B juara 2, C juara 3. Nah, jadi dia pakai tingkatan. Kalau interval, dia mempunyai rentang tingkat 1 sampai 0, 1 artinya dengan 0. Contoh nilai 0 sampai 100 atau derajat Celcius ya. Kalau skala rasio tinggi berat badan, tingkat penghasilan, bisa juga tadi rasio keuangan ya. Oke, tadi sudah jelas. Oke, terima kasih banyak atas waktunya yang sangat sebentar saya ambil. Ini ada beberapa pertanyaan, nanti saya akan masukkan ke forum diskusi. Silahkan memahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.